Ya, selamat kepada warga kita di luar negeri yang sudah melakukan pencoblosan lebih dulu. Terima kasih sudah memberikan suaranya kepada Ganjar dan Mahfud MD. Dan di Indonesia, semangat ini harus kita serap, energi ini harus kita mainkan gitu ya, agar di Indonesia juga kita punya energi dan semangat yang sama untuk memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Selamat malam semuanya. Hari ini beredar viral sekali soal data exit poll di luar negeri. Jadi di luar negeri, masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri itu memang melakukan pencoblosan lebih dulu dibandingkan kita. Kita masih tanggal 14 Februari, tapi di beberapa negara di luar negeri itu sudah duluan, seperti Hong Kong, Malaysia kemarin, kemudian Amerika, Jerman, Australia, dan sebagainya itu sudah melakukan pencoblosan lebih dulu dari kita. Dan dari data exit poll, ternyata pasangan paslon nomor 3 atau Ganjar dan Mahfud MD itu unggul telak di berbagai negara. Jadi orang yang selama ini diremehkan gitu ya, dianggap surveinya paling kecil dan sebagainya, tapi ternyata di exit poll pemilu luar negeri suara Pak Ganjar dan Mahfud MD justru yang paling tinggi. Jadi kalau ngelihat dari persentase gitu ya, kita bisa memetakan bahwa ternyata masyarakat kita itu sudah sedemikian cerdasnya sehingga tidak termakan survei-survei yang selama ini sudah banyak bergabung ke pasangan sebelah gitu. Ya mungkin suara-suara di luar negeri ini tidak terlalu besar gitu ya, seperti misalkan di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Jerman, Amerika, memang tidak terlalu banyak masyarakat kita yang berada di sana. Jadi mungkin secara suara itu ya kecil gitu ya dibandingkan yang ada di Indonesia, itu ya nggak sebanding. Tapi dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di luar negeri ini itu sudah lengkap gitu. Seperti misalkan kalau kita ngelihat gambaran di negara-negara yang mayoritasnya adalah pekerja atau imigran kita gitu, seperti misalkan Tiongkok dan Hong Kong atau Malaysia gitu ya, atau Arab Saudi, itu kan banyak tuh pekerja-pekerja kita gitu ya. Justru kita juga bisa melihat gitu, ternyata pasangan Ganjar Mahfud ya masih unggul di sana gitu. Ya meskipun ada yang 50%, ada yang cuma 40%, tapi tetap aja unggul. Kalau di negara-negara seperti Australia, kemudian Jerman, Amerika, mungkin lebih banyak mahasiswanya, lebih banyak yang pekerja profesional di sana gitu ya. Tapi ya lagi-lagi pasangan Ganjar Mahfud ternyata masih tetap unggul di sana. Jadi dari berbagai kalangan, dari mulai mahasiswa, pekerja buruh, kemudian profesional, dan pekerja-pekerja kasar yang lain gitu ya, ternyata Pak Ganjar Mahfud unggul di segala usia, di segala golongan gitu. Sehingga ya kita bisa membandingkan gitu dengan apa yang akan terjadi di Indonesia hari ini. Jadi ya mungkin secara survei Pak Ganjar selalu ditekan, selalu yang paling buncit, selalu dianggap turun, ya meskipun tidak ada penjelasannya turun karena apa. Ya karena Ahok aja di Pilkada DKI 2017 sampai dia kemudian disidang dan melakukan penistaan agama, itu turunnya cuma 8%. Ini Pak Ganjar sampai dianggap turun sampai lebih dari 20%, sehingga angka-angka data-data dari berbagai lembaga survei itu menjadi tidak masuk akal. Ada yang bilang Pak Ganjar cuma 16% gitu ya. Ya kalau Pak Ganjar cuma 16%, pertanyaannya PDI Perjuangan berapa? Mau dikasih berapa persen? Suara basis PDI Perjuangan itu kan di sekitar 20%. Dan pasti mayoritasnya itu pemilih Pak Ganjar. Karena PDI Perjuangan mendukung Pak Ganjar. Karena Ganjar adalah kader PDI Perjuangan. Itu sudah hitung-hitungan yang paling masuk akal gitu. Jadi kalau ada yang lembaga survei bilang 15%, 16%, dan sebagainya, pertanyaannya PDI Perjuangan berapa persen? Masa ya jadi 11% kan nggak mungkin gitu. Kader-kader PDIP itu ada di berbagai wilayah gitu. Sehingga ya dengan adanya exit poll dari luar negeri ini, dari saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu mencoblos di sana, kita akhirnya bisa melihat gitu bahwa data-data survei yang ada hari ini itu terbantahkan semua. Sehingga wajar kalau Pak Andika beberapa hari yang lalu saya dengar itu masih optimis untuk bisa memenangkan Ganjar Mahfud ini satu putaran.
termasuk Andi Wijayanto dan yang lain-lain gitu, sehingga mereka fokus sekali untuk 14 Februari ini untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud secara langsung. Jadi ya supaya ini menjadi satu pelajaran demokrasi di Indonesia bahwa yang namanya pelanggar itu tidak punya tempat di hati kita. Ya karena kalau kita ngelihat pasangan sebelah misalkan, satunya pelanggar HAM, satunya pelanggar konstitusi, itu mau dipilih dari sisi mananya nggak ada gitu. Dari sisi karakter keislaman, keagamaan juga nggak ada. Jadi ya inilah mungkin yang membuat dari Ibu Megawati, Pak Andika, Andi Wijayanto, Pak Arsa dan sebagainya itu masih optimis sekali Pak Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran, dan itu bisa tergambarkan dari suara-suara di luar negeri. Karena dari sini kita juga melihat gaya militansi orang-orang yang tidak peduli dengan intimidasi masyarakat kita yang begitu berani seperti yang terjadi di Malaysia gitu ya. Mau nyoblos mereka langsung salam dua jari, yel-yel dulu sebelum pencoblosan. itu menunjukkan militansi yang luar biasa. Ya mungkin karena di Malaysia itu banyak sekali pekerja, dan kemudian banyak orang juga pekerja dari Madura dan wilayah Jawa Timur yang memang mayoritasnya adalah kelompok-kelompok Madura Raya atau wilayah-wilayah tapal kuda seperti Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso dan sebagainya gitu ya. Jadi ya wajar kalau di Malaysia itu antusias sekali mereka itu untuk mendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Dan dari sini, dari antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa yang sebenarnya cuma beredar di sosial media dan beberapa media-media kecil gitu ya di website-website itu, ternyata itu pun sudah membuat ketua KPU panik. Saya nggak tahu dia ini panik karena Ganjar Mahfud menang atau Prabowo Gibran yang kalah. Saya nggak tahu gitu ya, karena dari exit poll ini, data exit poll itu kan data yang ketika masyarakat nyoblos terus kemudian ditanya milih siapa, itu data exit poll gitu. Dan ini kemudian nampaknya membuat ketua KPU jadi kayak kayak grogi gitu ya, kayak khawatir dan bilang bahwa itu pelanggaran kalau kemudian menyebarkan data exit poll sebelum sebelum hari H pencoblosan di Indonesia. Ya kalau bicara soal pelanggaran hari-hari ini tuh sudah terlalu banyak pelanggaran, dan itu semua dibiarkan, termasuk ketua KPU sendiri itu kan juga sudah melakukan pelanggaran berkali-kali. Sampai kemudian ada pelanggaran terakhir 2 kali gitu. Yang soal kasus wanita emas, terus kemudian soal kasus pencalonan Gibran yang dipaksakan, itu kan sudah pelanggaran berkali-kali. Semestinya secara aturan, ketua KPU ini sudah diganti. Kalau kita mau bicara soal aturan. Jadi kalau ketua KPU bilang soal aturan exit poll nggak boleh disebarkan sebelum pencoblosan di Indonesia ini selesai gitu ya. Ya gimana? Lawang kamu sendiri juga pelanggar aturan. Oh, kamu juga seharusnya sudah dipecat gitu ya, tapi masih jadi ketua KPU, itu kan pasti ada pelanggaran-pelanggaran juga. Jadi ketika ketua KPU bicara soal pelanggaran, bagi saya itu kayak jadi orang yang aneh gitu. Lawang dia sendiri pelanggar gitu, itu kan sama kayak maling gitu ya, menasihati orang lain supaya tidak jadi maling. Lah, lu sendiri gitu. Jadi semakin ketua KPU ini bicara, jadi seperti semakin panik gitu. Bicara malah seperti dia tidak bisa terima kalau Prabowo Gibran kalah atau Ganjar dan Pak Mahfud menang gitu. Jadi nasihat saya bagi ketua KPU, ya silahkan diam saja, lihat proses demokrasi ini, lihat bagaimana masyarakat melakukan perlawanan atas banyak sekali kesewenang-wenangan pemerintah dan rezim ini. Biarkan demokrasi berjalan, jangan lakukan intervensi dengan alasan-alasan aturan, melanggar aturan dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dan itu nggak ada hukuman yang jelas untuk para pelanggarnya. Jadi Pilpres kali ini, 2024 ini penuh sekali dengan pelanggaran. Jadi jangan bicara soal pelanggaran lagi. Karena kalian sudah melakukan banyak sekali pelanggaran. Bahkan ketua KPU juga melakukan pelanggaran. Jadi kalau bicara soal pelanggaran hari ini, udah gak relevan gitu. Biarkan masyarakat ini melaksanakan pesta demokrasi seadil-adilnya, biarkan mereka menuangkan ekspresinya di muka publik, dan ketua KPU harus tahu diri gitu, karena ya dia sendiri adalah pelanggar aturan. Tapi ya wajar gitu, wajar. Saya
kalau ketua KPU ini kemudian bicara seperti itu, ya mungkin karena pasangan Ganjar Mahfud yang menang gitu. Seandainya dari kelompok sebelah yang menang, oh nggak akan ada bicara soal pelanggaran-pelanggaran ini. Apa itu pelanggaran? Udah nggak apa-apa, sebar-sebarin aja. Tapi karena data exit poll ternyata memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud di berbagai negara di luar negeri gitu ya, malah KPU malah bicara seperti ini, bicara soal pelanggaran. Jadi ya semakin dia bicara, itu semakin menunjukkan kalau dia itu nggak terima. Tapi ya begitulah demokrasi hari ini gitu ya. Kita sudah masuk ke zona atau wilayah demokrasi yang begitu buruk sekali, di mana para pelanggar-pelanggar dibiarkan maju, melenggang, dan bahkan didukung dengan penuh kebanggaan, malah dibangga-banggakan, malah tidak merasa bersalah. Sementara masyarakat kecil yang baru merayakan pesta demokrasi atau merayakan perlawanan terhadap rezim ini malah diatur-atur, malah ditegur-tegur. Padahal yang lain nggak ditegur-tegur. Jadi ya selamat kepada warga kita di luar negeri yang sudah melakukan pencoblosan lebih dulu. Terima kasih sudah memberikan suaranya kepada Ganjar dan Mahfud MD. Dan di Indonesia semangat ini harus kita serap, energi ini harus kita mainkan gitu ya, agar di Indonesia juga kita punya energi dan semangat yang sama untuk memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Dan kalaupun ada 2 putaran, ya terserahlah gitu ya. Pada akhirnya saya sangat yakin bahwa yang menang adalah Ganjar dan Mahfud MD. Mari kita suarakan terus, mari kita rayakan semangat ini agar Pilpres 2024 benar-benar bisa kita menangkan dan kita selamatkan demokrasi di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.